Halo semuanya, selamat datang di podcast Pecah Cah, Caca. cah, cah. Ah, Ngomong-ngomong, ini podcast kenapa namanya pecah ya? aduh, Juan kayak nggak ikut briefing aja, kan lu udah tahu artinya apa. Ya kan buat pendengar yang belum tahu, kita kasih tahu dulu dong. Udah jelas dong. Arti podcast edukasi dari Juan, Ariel, dan Haikal. Keren. Udah perkenalannya nih. Sekarang di podcast kali ini kita mau bahas apaan nih? Bahas yang berbau politik seru kali ya? Waduh. Duh, nggak usah politik-politik deh. Ngeri ketangkep. Ya jangan bahas politiknya lah. Mending kita bahas sisi lainnya aja deh. Tapi sangkut pautnya sama politik juga ada gitu. Apaan tuh yang masih ada sangkut pautnya sama politik? Ya misalnya demokrasi. Nah, boleh tuh. Tapi ngomong-ngomong, lu pada kan mau jadi jurnalis nih. Bisa kali kalau kita bahasnya dari sisi media masanya aja. Ah, boleh tuh. Apalagi media massa berperan juga dalam demokrasi di Indonesia. Berperan. Emang apa peran media massa dalam demokrasi Indonesia? Lah, emang lu selama ini dapat info politik dari mana coy? TV. Nah, itu tahu. Berarti media massa punya peran besar dong. Iya sih. Tapi kan nggak semua stasiun TV ngasih informasi yang transparan. Pasti ada aja yang disetting buat giring opini publik. Emang ada stasiun TV yang kayak begitu? Kayak nggak tahu aja loh. Itu loh yang waktu kemarin pemilu, kemarin ada salah satu stasiun TV yang mihak paslon tertentu. Ya, tapi kan kita nggak bisa mengeneralisasikan segala sesuatu hanya berdasarkan satu opini orang aja. Bener itu kata Ariel. Zaman sekarang kan para pengguna media tuh udah jadi pengguna yang aktif, nggak lagi pasif. Jadi mereka bisa memilih media yang cocok buat mereka. Iya kan? Sekarang politik udah berkembang. Media massa nggak cuma di TV doang. Sekarang orang-orang udah lebih condong ke media massa modern, kayak portal berita online, website, blog, sama media sosial. Sama aja. Buktinya di media digital juga banyak tuh yang masih clickbait atau apalagi hoax. Iya, betul tuh. Bukannya sama aja ya. Malah kayaknya media digital hoaxnya lebih banyak deh. Nah, makanya kita perlu memahami literasi media. Emang apa tuh literasi media? Literasi media itu kemampuan kita untuk memilah informasi yang berdasarkan mana informasi yang perlu kita cerna dan yang mana yang manas-manasin kita doang. Jadi kalau kita udah paham tentang literasi media, kita bisa meminimalisir hoax dari informasi yang kita terima. Oh gitu. Nah iya tuh, masa lu nggak tahu sih Juan? Lu sebenarnya ada di pihak siapa sih? Dari tadi cuma ngangong-ngangong aja. Lah gue di pihak yang bener lah. Ariel dari tadi bener mulu omongannya ya, gue di pihak Ariel. Ini dia teman-teman. Haikal adalah contoh orang yang gak punya pendirian. Dari tadi cuma ngikutin apa kata orang. Gue bukannya nggak ada pendirian, gue cuman males debat aja sebenarnya. Mending lihat hasil akhir dah. Alasan. Banyak ngomong lu. Jadi kesimpulannya gimana nih? Udah, tenang-tenang. Jadi kesimpulannya gini. Media massa udah menjalankan fungsinya sebagai penyaji informasi bagi masyarakat. Tapi karena di zaman ini udah banyak pilihan media, jadi balik lagi gimana penggunanya secara aktif memilih media yang mereka gunakan dan mereka butuhkan sebagai sumber informasi. Nah, terima kasih Ariel untuk kesimpulannya. Dan buat Juan, mohon untuk ditingkatkan lagi pengetahuan Anda, oke? Bisa aja lu. Ini sebenarnya arahnya mengedukasi apa menghibur sih? Enggak. Kita kan pecah nih. Sebenarnya dari singkatan E-nya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama memang untuk edukasi. Nah, yang kedua untuk entertain. Jadi kalau nggak dapat edukasinya, ya dapat entertainnya dong. Udahlah, makin hancur aja nih podcast lama-lama. Mending kita langsung tutup aja deh. Yaudah. Terima kasih buat yang udah mendengarkan podcast ini. Podcast pecah. Cah. Cah.